Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Salsa Biruri Alfianti, mahasiswa Universitas Mitra Bangsa, jurusan Manajemen semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah kecerdasan emosional. Di sini aku mau bahas satu buku self-help yang sangat relate, terutama buat kamu yang sering merasa emosinya naik turun, gampang capek secara mental, atau suka ngerasa, kenapa sih aku begini banget? Nah, judul bukunya adalah Suasana Hati Bukan Musuh. Tapi, sebelum lanjut aku review bukunya, aku mau kasih alasan dulu nih kenapa aku pilih judul ini. Karena buku Suasana Hati Bukan Musuh lahir dari keresahan sekaligus harapan. Keresahan karena masih banyak orang, terutama remaja dan dewasa muda, yang tumbuh dengan perasaan bahwa emosi itu lemah, suasana hati itu mengganggu, dan perasaan naik turun itu harus disembunyikan. Buku ini membahas 10 bab yang semuanya mengupas tentang emosi, kesadaran diri, dan cara berdamai dengan perasaan sendiri. Saya menulis buku ini karena saya percaya bahwa emosi bukan suatu yang harus dilawan, tapi dipahami. Bahwa suasana hati bukan masalah yang harus diperbaiki, tapi sinyal yang harus didengarkan. Saya ingin buku ini menjadi ruang aman, tempat di mana kamu boleh merasa dihakimi, di mana kamu bisa mulai pelan-pelan berdamai, belajar mengenali diri sendiri, dan akhirnya kamu bisa berkata, ternyata aku nggak sendirian, dan ternyata aku bisa berteman dengan hatiku sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak video berikut ini. Nah, sekarang aku bakalan kasih tahu sedikit isi buku ini ada apa aja sih. Dimulai dari bab 1 dengan judul Mengapa Kita Perlu Bicara Tentang Emosi. Di bab 1 ini kita diajak buat sadar bahwa membicarakan emosi bukanlah tanda yang lemah. Justru dengan memahami emosi, kita sedang membangun fondasi untuk hidup yang lebih sehat secara mental. Emosi itu bukan musuh, tapi sinyal. Kalau kita terus diamkan, bisa-bisa yang semulanya hanya emosi kecil lama-lama bisa meledak. Lalu lanjut ke bab 2 dengan judul Emosi Naik Turun Itu Normal. Ini pengingat penting untuk kita kalau kamu nggak aneh karena perasaanmu yang berubah-ubah, mood naik turun itu hal yang manusiawi, bahkan alam aja nggak selalu cerah kan? Jadi kita diajak untuk nggak menghakimi diri sendiri saat suasana hati berubah. Yang penting kita tahu cara untuk mengatasinya. Lalu lanjut di bab 3, di sini kita akan diajarkan cara untuk kenali dirimu, kenali emosimu, yang akan mengajak kita untuk jujur dan peka terhadap diri sendiri. Banyak dari kita sibuk menyenangkan orang lain sampai lupa bertanya, aku sebenarnya ngerasa apa sih? Di sini kita lebih dilatih untuk memulai memahami emosi secara lebih spesifik, bukan cuma marah, tapi mungkin terluka, diabaikan, atau lelah. Lalu di bab 4 ini dengan judul Emosi dan Otak, tim yang sering salah paham. Menurut aku di bab ini seru banget karena ngebahas hubungan antara otak dan emosi. Ternyata emosi dan logika itu nggak bertentangan loh. Mereka cuma sering salah komunikasi, tapi kalau kita tahu cara kerjanya, kita akan belajar untuk nggak selalu reaktif, tapi akan lebih responsif. Nah, akhirnya kita sampai di pertengahan bab, yaitu bab 5 dengan judul 5 Pilar Kecerdasan Emosional. Kita dikenalkan pada kemampuan dasar dalam emotional intelligence, mulai dari self-awareness, self-regulation, motivasi, empati, sampai kemampuan berhubungan dengan orang lain. Kelimanya ini penting banget buat hidup yang lebih dewasa secara emosional. Tapi tenang aja, ini dibahas dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu lanjut di bab 6 dengan judul Self-Awareness, Kunci Kendali Diri. Ini penting banget karena tanpa kesadaran diri, kita gampang banget dikendalikan emosi. Di bab ini juga kita diajak buat punya rutinitas kecil untuk mengenali suasana hati sendiri. Lalu dilanjut dengan bab 7, kita diajak untuk mengelola emosi tanpa menekannya. Kita belajar bahwa menekan emosi bukanlah solusi.
Menolak perasaan justru bikin kita kehilangan kendali. Buku ini mengajarkan cara-cara praktis buat tetap tenang tanpa memendam. Kayak teknik napas, journaling, atau jeda sebelum bereaksi. Lalu di bab 8 akan membahas tentang empati, merasa tanpa larut. Empati itu penting, tapi kita juga perlu tahu batas. Di sini kita belajar membedakan empati sehat dan empati yang bikin kita drown out. Kita bisa hadir untuk orang lain tanpa harus menyerap semua beban mereka. Lalu lanjut lagi, bab 9 dengan judul menjadi teman bagi diri sendiri. Di bab ini membahas tentang self-compassion. Kita sering jahat nih ke diri sendiri. Misalnya kayak kita sering menyalahkan diri sendiri saat kita merasa gagal. Atau ngerasa kita kayak kurang atau nggak cukup. Padahal kita butuh kelembutan untuk pulih. Bab ini mengajak kita belajar bersikap suportif ke diri sendiri seperti kita mendukung sahabat. Nah, akhirnya tiba juga di bab terakhir yaitu bab 10 dengan judul Mood Swing Bukan Kutukan. Mood swing bukan kutukan ini adalah penutup yang sangat menguatkan. Di sini kamu akan lihat bahwa emosi yang naik turun itu bukan hal yang harus ditakuti. Justru itu tanda kamu hidup, kamu tumbuh, dan kamu peka. Kamu hanya perlu mendengarkan lebih baik, bukan melawannya. Nah, jadi itu dia review bukunya. Tapi sebelum aku akhiri, buku ini bukan cuma tentang teori, tapi di setiap babnya akan ada refleksi, contoh sehari-hari, bahkan ilustrasi untuk membantu kamu memahami emosi dengan lebih jernih. Kalau kamu sedang cari buku yang bisa menemani kamu mengenali diri sendiri, memahami suasana hati, dan belajar berdamai sama emosi, suasana hati bukan musuh bisa jadi titik awal yang hangat dan aman. Semoga setelah menonton review ini, kamu jadi lebih sayang dan sadar sama diri sendiri. Karena emosi bukan musuh, mereka adalah bagian dari kita yang selama ini hanya ingin didengarkan. Dan buat yang penasaran sama isi lengkap bukunya, aku bakalan taruh link e-booknya di kolom deskripsi ya. Jadi sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.